Ya, saya ketemu daerah kita yang di Bengkulu, gitu ya. Mereka masih nangis kalau cerita tentang Pak Nasir. Karena dulu mereka Pak Nasir itu nungguin mereka diterima. Mereka ini lulusan SMA. Ya. Dan kenapa mereka berani? Kan ada yang sekarang masih hidup di Pak Iskandar, Ustaz Iskandar yang di Bengkulu. Beliau lulusan PGA ke SMA gitu ya. Di training di Jakarta, kalau nggak salah 2 bulan ya. Kemudian dikirim ke Pulau Enggano. Pulau Enggano itu pulau terluar di Samudra India. Karena di sana misionaris sudah ada mungkin 1 abad sebelumnya. Sudah ada misionaris di Jerman. Jadi saya bayangkan, kok Pak Nasir tahu bahwa di pulau terluar itu, Pulau Enggano itu, di sana sudah ada misionaris. Dan Pak Nasir ini mendaki kita seorang yang mengisahkan, saya sekarang masih hidup beliau. Dan beliau ini Masya Allah, dia bilang kapal feri itu waktu itu hanya ada 3 bulan sekali dari Bengkulu ke Pulau Enggano, 3 bulan sekali ya. Nah itu nanti kita lihat ya, kok bisa. Nah itu yang masuk dengan guru. Jadi Pak Nasir ini melahirkan guru-guru yang hebat, mulai nanti guru sekualitasnya Amin Rais sampai dai di pelosok pedalaman itu. Ustaz Samsul Bahri yang sekarang baru ketua Komisi Fatwa di Ulama, Komisi Sosial, itu kan dari Pulau Sawakan. Pulau Sawakan itu sekitar 12 jam dari Sumeneb berlayar. Itu di sana saya ada perguruan tinggi Abu Hurairah, Sholat Tinggal Hurairah. Masya Allah, ya. Di sana itu ada mobil. Pulau Sawakan itu. Jadi orang Sawakan itu waktu ke Jakarta cerita, mereka baru datang mobil itu waktu di Jakarta. Tapi dari pulau terpencil itu sekarang lahir banyak pulau. Itu Pak Nasir juga yang ada orang-orang dari Sulawesi Selatan waktu kasus apa ini yang Aziz kan ada di Sulawesi Selatan itu Abdul Kahar apa Zaka. Nah itu mereka kemudian ke Pulau Sawakan itu membangun pusat pendidikan di sana. Ya. Jadi Pak Nasir itu seorang nasionalis ya, sejati, beliau bapak NKRI ya. Tapi beliau melihat ya, persoalan-persoalan di daerah itu ya, tokoh-tokoh termasuk beliau berusaha menghentikan DITI kan ceritanya di situ ya. Pak Nasir kan berseberangan dengan Kartosuwiryo, nggak setuju dengan gagasan Kartosuwiryo, tapi beliau apa namanya berusaha mencegah terjadinya DITI. Tapi kan kemudian terlambat, suratnya Pak Nasir itu dibawa oleh Hasan, terlambat sampai keburu DITI itu diproklamasikan oleh Kartosuwiryo. Jadi beliau seorang nasionalis yang apa Islamia. Dan ini penting saya kunci ya kebangkitan bangsa kita, kemajuan bangsa kita itu di guru. Kan baru sekali hati-hati kalau sampai ya anak-anak kita itu nggak minat jadi. Dan sekarang kampanye masuk anak saya usahakan gitu. Karena guru itu pekerjaan paling mulia, guru itu pekerjaan terbaik. Kenapa? Objek dalaman guru itu hati manusia. Orang digaji mahal karena servis pesawat, servis handphone, servis komputer ya. Tapi guru itu servisnya hati manusia, melanjutkan perjuangan hati. Ya, ini saya keliling ke berbagai sekolah guru, saya memberikan semangat ya. Makanya saya gak setuju gaji guru itu naik ya. Karena itu masih cara berpikirnya. Guru itu bisa makan dengan guru. Gaji guru itu harusnya gak naik, tapi dicukupi. Benar kan? Jadi bukan naik gaji guru itu menurut saya jangan digaji, tapi dicukupi kebutuhan. Nah itu aja benar ya. Kami dia berjaya. Coba kalau bisa makan dengan guru, nggak perlu sama berpikir. Guru itu garapannya objek apa? Benda mati. Gimana kita mau menggaji guru yang pekerjaannya itu menyelamatkan orang dari api neraka? Kenapa murah? Ya, saya baru. Tapi kalau Anda naik gaji 500.000, menurut saya sangat terlalu kecil. Dibandingnya di sini Karawang dengan gaji guru kalau saya presiden, insya Allah itu 5 juta per minggu.
Meskipun yang dapat di dunia nanti nggak seperti itu, ya. Tapi sebetulnya nilainya itu jauh lebih tinggi daripada yang diterima. Nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Jadi kalau guru-guru ini cara berpikirnya bersama dengan guru, itu yang salah. Ya, guru ini kita kalau jadi guru, atasan kita ini Allah, bukan yayasan, bukan pemerintah. Saya dosen juga, saya dikasih apa namanya, saya terima. Ya, itu hak saya sebagai dosen, ya saya terima. Tapi saya kan tidak boleh mengajar karena orang, karena mengajarkan ilmu itu wajib. Ya, jadi kita berdakwah mengajarkan ilmu itu wajib, dan kalau orang nggak ngajar, ini kan sekarang setiap anak saya, santri saya, lulus SMA ngajar. Itu tradisi bagi kita. Kakek saya itu belum ngaji sampai 90 tahun lebih umurnya. Ya kerjaannya ngajar ngaji. Pagi pergi ke pasar, paman-paman saya begitu, dari pesantren pulang ngajar ngaji sampai meninggal begitu. Mereka kerja ada yang sopir, ada yang dagang, tapi mengajarkan ilmu yang dari pesantren itu nggak pernah ditinggal. Karena dulu Tangguh kalau dia pulang dari pondok dan mengajarkan ilmunya, itu merasa dihantui dosa. Kemudian nggak. Sekarang anak-anak saya bilang, kalau kamu punya ilmu, kamu nggak ngajar, ya kamu rugi. Nah sekarang kalau sempat ya, anak sudah didik di bawah 6 tahun, udah bisa. Kadang-kadang banyak yang hafal Quran sekarang, tapi nggak minat ngajarkan ilmu, ya kan rugi. Ya, nah ini panas sih dalam sana mengambil. Maka saya sedih kalau saya keliling ke kampus-kampus Islam ya, kok banyak sekali ya anak-anak itu nggak minat jadi guru. Bahkan keguruan sudah dikeluarkan seperti ini. Berapa saya belum mas 9 November yang lalu saya di satu pesantren tua 165 tahun umurnya ada sekolah tinggi Mutarjah. Berapa SPP-nya di sini? 250.000 sebulan. Ada kampus Islam besar, ya. SPP Fakultas Keguruan itu 15 juta sampai tamat. Berarti kan per bulan itu sekitar 300.000. Itu pun kata dosennya susah sekali mas. Nah ini problemnya kalau kita lembaga pendidikan kita tidak diisi oleh guru-guru terbaik. Ini masalah. Saya beberapa pesantren, ratusan pesantren, saya cek pertama guru sejarahnya siapa? Antum nyiapkan nggak guru sejarah yang hebat? Karena anak-anak ini harus dididik dengan sejarah yang benar. Saya menyiapkan anak saya nomor 3 jadi guru sejarah sejak SD. Sekarang dia master dan dia ngajar Sirah Nabawiyah pesantren 6 semester SMP. Sirah Nabawiyah itu 6 semester. Dan ketika anak saya memaparkan kurikulumnya, dia sangat serius mengajar Sirah. Dan dia kursus karena dia bahasa Arabnya nggak bagus, dia kursus sama kepada para pakar Sirah. Kemudian dia susun kurikulumnya, dicobakan. Ya, ketika di SMA, dia ajar lagi 6 semester lagi Sirah Nabawiyah. Saya pun nggak ngerti, penting. Saya tanya ke anak saya, kenapa kamu ngajar? Umar bin Khattab saja, untuk anak SMA itu 1 semester 10 kali bertemu. Jadi anak SMA itu terdidik, dia paham betul hebatnya murid-murid Rasulullah, khairun nas qadi. Abu Bakar As-Siddiq itu diajarkan 1 semester. Ali dan Utsman dan Ali radhiyallahu anhu 1 semester. Jadi anak-anak kita ini betul-betul menghayati ya kecintaan pada Rasulullah dan sahabat. Dan itu kurang guru. Anak saya itu senang sejarah yang pernah bangga. Sekarang jadi guru di pesantren, dia 19 tahun. Itu kenapa? Karena guru sejarah dia dokter. Waktu di SMP yang ada sejarah itu dokter Rawi atas memang pakar sejarah. Jadi ketika anak-anak yang mengajar itu orang-orang hebat, mereka bangga. Gitu. Kadang-kadang sekolah saya tanya, kamu punya ya guru pakar Pancasila? Kami siapkan Dr. Suida memang menulis disertasi tentang pendidikan Pancasila. Ya. Nah ketika dia guru seperti ini, dia kan jangan SMP, jangan SMA, jangan tidak. Nah saya perhatikan sekolah-sekolah kita, kadang-kadang nggak menyiapkan gurunya. Ya.
Jadi guru dianggap nggak sekedar ngajar buku biasa gitu ya, nggak ada berapa, ada satu pesawat yang besar saya review kurikulumnya. Lalu saya tanya, ini ngajar siapa? Gurunya dari mana? Atau siapa nggak gurunya? Ya, jadi ini contoh. Kenapa Pak Nasir ya menjadikan contoh dirinya? Beliau gurunya hebat. Nah ini terus kenapa demikian? Karena Pak Nasir itu sadar. Terus tantangan berat yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini sebetulnya tantangan pendidikan. Ini sudah disampaikan di Hajar Dewantara pidato di Hajar Dewantara 1922 di Jogja ketika mendirikan Taman Siswa. Coba bisa perhatikan ya, cermati betul kata-kata Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sudah mengingatkan bahaya pendidikan Barat ini. Apa sih bahayanya pendidikan Barat ini? Belum disebut pendidikan misalnya diterima orang Indonesia dari Barat, jauh dari Barat terhadap pengaruh-pengaruh politik kolonial. Singkatnya ialah pendidikan yang ada untuk kepentingan pemerintah kolonial dan sebabnya tetap sebenarnya zaman VOC meskipun di bawah politik etis atau etika. Tetapi anehnya banyak pria di kaum bangsawan yang senang dan menerima model pendidikan seperti ini dan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah yang hanya mengembangkan intelektual dan fisik dan semata-mata hanya memberikan surat ijazah yang hanya memungkinkan mereka menjadi guru. Penting ya, karena nanti ketika kita memasukkan anak-anak kita ke model pendidikan seperti ini, anak kita sebetulnya memang disiapkan jadi guru. Mentalnya mental guru, bukan mental pemimpin. Ya, mereka nggak bercita-cita menjadi pemimpin, aku peradaban, mengubah masyarakat. Ya, cita-citanya gimana kalian bisa cari makan. Ya, itu sudah diingatkan. Makanya beliau bikin taman siswa, ya. Dan apa pendidikan tertingginya? Orang Jogja ya coba, gitu. Taman siswa itu Jogja pendidikan tertingginya apa? Bukan. 4 jenjang, gitu ya. Yang paling dasar taman Indria, setelah itu taman muda. Nah, saya itu ada taman Madya ya, langsung taman dewasa, Madya dewasa. Terus paling tinggi apa? Taman Pamong. Yang kedua itu mengkonsep pendidikan tertingginya itu pendidikan guru. Karena guru itu pamong, orang yang bisa ngomong. Bahasa Arabnya murabi, ya, bahasa Latinnya askur. Sebetulnya askur itu pengembala, bisa ngomong, orang yang bisa mengasuh. Nah, kenapa benar pendidikan tertingginya kuliahul mu'allim? 1918 Kiai Jamal adalah pendidikan Red School Muhammadiyah yang nanti tahun 31 kalau tidak berubah menjadi mu'allimin Muhammadiyah. Tahun 1923 di Bandung berdiri Mu'allimin Persis. Ya, 1913 di Jakarta berdiri Mu'allimin Al-Irsyad. Jadi ya, kalau bisa pendidikan kita dulu, pendidikan tertinggi itu mu'allimin, gitu kan? Kenapa mu'allimin? Peksul bahasa Belandanya, sekolah guru. Karena dulu yang masuk jadi guru adalah orang-orang terbaik. Dulu kalau anak pintar paling keren itu sekolah guru, gitu. Sampai tahun 60-an, ya kita ada yang namanya SIA, sekolah guru atas. Nah, guru-guru kita yang hebat itu tahun 70-an itulah yang mengajar Pak Ibrahim dan kawan-kawan. Kan kita dulu ekspor dulu ke Malaysia, buat ekspor pembantu. Ya, dulunya Indonesia itu yang ngajari tokoh-tokoh Malaysia, gitu. Jadi kalau saya ketemu orang Malaysia, jabatan 70 tahun, mereka mesti cerita, oh saya itu orang Indonesia. Dulu guru-guru Indonesia menentuk itu yang membawa ke Malaysia. Sekarang saya sedih. Ini lihat, kalau kita mau di Malaysia, apa yang sekarang kampanye di Malaysia? Kita di Rasul saya, mari berobat ke Malaysia, lebih dekat, lebih terjangkau. Sekarang orang Indonesia itu percaya
lebih dekat. Saya berani orang Malaysia itu kamu itu lebih dekat Profesor Jago. Padahal dokter Malaysia itu banyak kuliah di Indonesia. Kalau soal pintar orang Indonesia itu nggak usah diragukan, ya. Tapi soalnya bisa bersaing kan, nah itu masalahnya. Ya. Jujurnya itu yang menjadi problem. Jadi ini luar biasa pendidikan ini nanti. Makanya anak saya nanti menjadikan PNS. Ya. Nah ini sejarah terus kembali. Ya. Sejarah pendidikan terus. Pada ini intinya gitu. Jadi Pak Nasir itu tahu bahwa Belanda ini untuk melemahkan perjuangan, nah itu caranya. Kan mereka capek perang terus, maka lakukanlah politik etis, sekularisasi dan kristenisasi. Otaknya ini dua, ini bukunya Dr. Yudhati, Sumber Brode dan Abundano. Apa yang mereka lakukan dengan bikin sekolah? Nah, sekolah ini dulunya adalah istilahnya itu menghambat fanatisme Islam. Salah satunya, di samping cari tenaga murah, penyediaan guru. Tapi tujuan Belanda bikin sekolah itu memang terus terang. Hanya yang akan saya kutip. Terus, ini data ya. Yang sekolah di sekolah-sekolah model barat ini, kalau sekolah Belanda itu bagus, kualitasnya bagus. Itu dia sampai tahun 1920 sudah 829.000 siswa. Dulu statistiknya bagus baik. 1900 itu ada 101.000. Ya, kemudian 1910 ada 320. Ya. Terus 1920 sudah segitu. Nah, itu nanti kenapa elit-elit nasional kita ketika tahun 45 sudah sekuler. Ya, jadi Belanda ini melancang. Jadi kita kalau melihat produk pendidikan itu jangan 10 tahun, memang sekitar 25 tahun, 30 tahun itu. Nah ini kan kita lihat Belanda 1901 mulai politik etis, sekularisasi, nah berhasil 30 tahun kemudian, tahun kemudian elit nasional kita sudah sekuler. Nah sekarang kan ini, kalau kita mau merancang 2045 ya dari sekarang. Ya kenapa saya bilang kita jangan tergoda dengan aktivitas jangka pendek yang udah habis energi kita, tapi kita nggak menyiapkan generasi ke depan ini kan betul-betul pendidikan nggak bisa. Iya, nanti terus sibuk terus ya, tiap 5 tahun sibuk nggak memahami bahwa akar masalah kita itu sekularisme yang diingatkan Pak Nasir. Terus seperti itu. Nah ini kita jalan tolong, ya. Terus, ini lihat misalnya hebatnya Belanda ini jumlah sekolah ini 1903 245 sekolah kolonial, 300 sekolah swasta, 63 itu sekolah misi. Tahun 900-an ada sekitar 541 sekolah misi, ya sekolah senti. 1901 ada 1 sekolah Cina. Tahun 1908 ada lebih dari 500 sekolah Cina. Dulu juga banyak sekolah Cina. Ya. Terus, nah ini sebelumnya ini tidak berhasil, ya. Dengan pendidikan dan pengajaran, maka kita melepaskan orang Muslim dari genggaman Islam. Outfooting, jadi memang sekolah-sekolah dulu tujuannya apa sih? Untuk melemahkan jihad. Anak-anak kita ya dididik ini mereka dikasih gaji yang besar, mereka bisa bekerja, tapi lupa jihad. Ya, padahal itu tujuan kita, ya melemahkan semangat jihad dengan pendidikan. Nah sekarang sebenarnya tantangan masih yang dikatakan, yang dikatakan Pak Nasir ini sebetulnya secara umum belum berubah, karena hegemoni sekularisme, materialisme sekarang sangat dahsyat. Hanya alhamdulillahnya perjuangan tokoh-tokoh kita dari Pak Nasir, ya nanti misalnya Muhammadiyah luar biasa setelah Masyumi dilarang berdiri lagi sebagai partai politik, anggota-anggota istimewa Masyumi, ya Muhammadiyah, Persis, Al-Asliyah, Anwar, apa namanya, Nahdlatul Ulama dan sebagainya, itu fokus ke dakwah dan pendidikan. Dan sekarang yang kita nikmati
ya Muhammadiyah menjadi raksasa, ya dengan pendidikan dan dakwah. Saya belum lama ngobrol dengan Pak Haidar Nasir Ramadan yang lalu di sini, ya, beliau cerita itu juga, ya kita enggak, makanya waktu di Wadi Pak Nasir kan ketika dilarang, ya Masyumi nggak boleh dihidupkan lagi, tokoh-tokoh kita ini bijak, mereka nggak marah, nggak teriak-teriak, nggak ini, pikir dia apa? Ya, dan kemudian melakukan terobosan dakwah di kampus. Nah, ini tidak bilang, ya kan? Kampus, pesantren, masyarakat, pesantren berdirilah di SPPI, ya, dari sama Indonesia, kampus-kampus berdiri, intelektual muslim bangkit. Nah, dari situ kemudian lahir sekarang ini JSIT dan sebagainya dari situ. Dan model kurikulumnya itu sebenarnya sudah dirintis Pak Nasir di Kampus. Pak Nasir mendirikan pendidikan Islam 1932, ya. Jadi umur beliau 24 tahun, nanti sekolah beliau ini sampai 10 tahun dan bubar setelah Jepang datang 1942. Dari 5 orang murid menjadi 200 murid Pak Nasir. Jadi Pak Nasir itu matang di lapangan, guru teladan, beliau juga dai teladan, negarawan teladan. Ini salah satu judul buku saya yang baru, ya, Muhammad Nasir, guru teladan, guru, dai, dan negarawan teladan. Gimana dari sekalian? Coba, Pak Nasir itu masuknya nggak boleh itu, ya kan, oleh Orde Baru. Semua tokoh masuk dicoret nanti dari daftar calon pamusi. Nggak boleh orang masuk itu dicalonkan lagi. Mr. Muhammad itu terpilih sebagai ketua pamusi Kongres di mana dicoret oleh Orde Baru. Tapi Pak Nasir ke Jepang membantu pemerintah Orde Baru dan mengalai Jepang karena putusan presiden ke sana itu nggak dibantu. Pak Nasir menuntut Jepang dan tadi tak budaya bahwa Muhammad Nasir lah yang meyakinkan kami tentang apa misi pemerintah Orde Baru yang baik. Ini negara dia disakiti oleh pemerintah, tapi Pak Nasir itu memiliki rakyat Indonesia. Kalau pemerintah ini tidak ada, ya rakyat yang sesat. Gitu. Jadi ini susah ya kita negara yang begini. Dia disakiti oleh pemerintah, ya, tapi justru membantu. Ya, ini nanti kita bisa banyak kasus, termasuk nanti membantu rehabilitasi dengan Malaysia, membantu dengan Timur Tengah. Peran Pak Nasir, kenapa negara mungkin dipikir dia bisa dengan pemerintah oke, dengan presiden oke, ya ada masalah. Tapi yang dipikirkan Pak Nasir adalah, nah itu kenapa nanti beliau dihormati. Ya, itu Pak Nasir, dia dihormati oleh setiap zaman, setiap ini dia dihormati. Saya kira ini saja ya, itu baru sekalian kenapa saya simpulkan ya pentingnya kita pahami dari apa yang dirintis oleh Pak Nasir tadi sampai nanti sekalian pada tanggal 8 Juli 1945 berdiri STI, Sekolah Tinggi Islam, ya, di Jakarta. Sekolah Tinggi Islam itu universitas pertama yang dimiliki bangsa Indonesia. Waktu peresmiannya itu Bung Karno hadir dan ketua pembangunannya siapa? Bung Hatta. Sekretarisnya Muhammad Nasir. Tapi 7 tahun sebelum STI berdiri, Pak Nasir sudah nulis artikel, nulis makalah tebal, ya, makalahnya panjang lah, di buku Kualitas Sekretariat. Judulnya STI, Sekolah Tinggi Islam. Jadi tahun 1944 Kongres Masyumi di Jogja, di antara putusan penting itu 2. 1, dibentuk panitia pembentukan Universitas Islam, namanya Sekolah Tinggi Islam. Yang kedua, dibentuk Laskar Islam. Saya kagum dengan tokoh kita dulu ya. Ya waktu itu ya si Hasyim Asy'ari pemimpin tertingginya. Kok bisa tokoh kita itu belum merdeka sudah merancang universitas dan nanti jadi UII. Gitu. Makanya kalau kita lihat apa sih isi UII sebenarnya, melahirkan ulama, melahirkan pejuang, melahirkan pemimpin, ya. Bung Hatta masuk universitas yang kami ingin dirikan ini melahirkan ulama-ulama yang ilmunya mendalam, yang mampu mengerjakan problematika masyarakat. Itu jadi tokoh-tokoh kita. Nah, ini sekarang ini saya simpulkan ya,
bisa, ini masih sangat relevan pemikiran para tokoh kita itu, dan apalagi sekarang juga pemerintah Prabowo ini insya Allah ya solid ya dalam arti hubungan politik dua kuat ya, insya Allah juga tidak represif ya ke umat Islam. Artinya kita punya kesempatan, kita punya peluang untuk melakukan langkah-langkah besar ya. Jadi baik kita pada 10 tahun, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kita harus berpikir bahwa 2045 itu sudah harus ya kita punya roadmap dan mulai dari sekarang. Jadi kalau saya sudah 59 tahun ya, 2045 kan nanti umur saya insya Allah 85 tahun ya, kalau ditakdirkan bisa aja jadi presiden, tapi saya mikir 85 tahun jadi presiden ya. Tapi kalau enggak kan itu anak saya sekarang betul 20 tahun atau 15 tahun kan ya, 15 tahun kan 20 tahun lagi 35 tahun ya kan, seusia Gibran. Jadi kalau sekarang pikirkan anak-anak kita ini yang sekarang 15 tahun, 20 tahun mau kita jadi apa ya kan, bahwa mereka harus lebih baik dari kita. Saya berharap nanti sekarang jangan berpikir biasa-biasa saja ya. Saya ingin kita diskusi serius, anak kita tahu bahwa ya, kalau sekarang punya anak 12 misalnya ya, satu lah minimal kirim jadi kado terima kasih ya, nanti insya Allah kita didik. Nah sekarang saya berharap nanti di Jogja ada satu pusat pendidikan ya minimal level SMA yang betul-betul mengkader anak-anak ini, kita arahkan menjadi seperti Muhammad SAW. Bisa, saya sudah coba dan insya Allah hasilnya sudah terlihat ya. Konsep itu bukan konsep kosong ya, ini konsep yang memang baku dan ilmiah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.